Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan untuk barisan dan deret, materi barisan dan deret. Kemarin kita sudah membahas tentang yang barisan aritmatika, maka kita akan melanjutkan tentang deretnya terlebih dahulu, baru nanti kita latihan soal. Oke, barisan kemarin itu pola bilangan yang memiliki aturan tetap atau aturan tertentu, di mana aturannya itu polanya itu memiliki selisih yang tetap. Ya, selisih itu beda cara mencarinya, yaitu suku kanan, suku yang urutan kanan dikurang U kiri, gitu ya. Rumusnya sendiri A ditambah N-1 kali B, atau kalau mencari U15 A tambah harusnya 15B berkurang 1 jadi 14B. Dari 15 jadi 14. A nya nggak berubah. U20 berarti A tambah harusnya 20B berkurang 1 jadi 19B, gitu ya anak-anak. Oke, kita akan melanjutkan ke bagian deret aritmatika terlebih dahulu. Nah, deret itu sebenarnya masih ada kaitannya sama barisan, ya. Sebenarnya kita hanya menjumlahkan sebuah barisan aritmatika. Kalau deret ya berarti terkait aritmatika. Sorry, kalau polanya aritmatika ya berarti deret aritmatika, polanya geometri ya geometri, gitu ya. Geometri apa nanti kita akan belajar. Kita fokus ke aritmatika terlebih dahulu. Nah, di sini deret adalah jumlah suku dari suatu barisan. Contoh ada 2, 5, 8, 11, 14. Kalau kemarin kita angka-angkanya yaitu 2, 5,8 pakainya tanda koma. Kalau sekarang pakainya tanda plus, artinya kita menjumlahkan. Pak, berarti tinggal dijumlahin doang. Iya, 2 tambah 5, 7 tambah 8, 15 tambah 11 tambah 14 itu 25 jadinya 40 ya. Oke. Ya udah Pak, nggak usah pakai rumus, ngapain kita belajar? Oh tidak, ini kalau yang dijumlahkan sedikit. Bagaimana kalau yang dijumlahkan itu 100 suku, 20 suku, jangan 100 suku, 20 suku deh. Tapi angkanya cuma yang diketahui depannya doang. Bisa nggak kita menghitung tanpa nulis gitu? Maksudnya tanpa jabarin, ya, kan susah gitu ya. Oke, contoh kita akan menghitung nih. Polanya masih pakai yang ini ya. 2, 5, 8, 11, 14. Kita mau menghitung jumlah suku yang ke 100 sampai dengan suku ke 100. Berarti itu pakainya SN, lambangnya SN. Berarti kita nggak bisa manual lagi, kita pakai rumus, yaitu di sini rumus deretnya N per 2, 2 kali A plus N min 1 kali B. Ini untuk yang aritmatika ya, kita fokus yang aritmatika dulu. Oke, SN itu jumlah N suku pertama, nanti N itu berapa suku yang akan kita jumlahkan, maksudnya kayak gitu. 100 suku berarti jumlah 100 suku pertama. A itu masih sama, suku pertama, N itu nanti urutannya, B itu selisih, ya, ini R gak ada ya, kita masih kaitannya sama aritmatika terlebih dahulu. Oke, contoh di sini, itulah nilai deret dari 2, 4, 6, terus plus 20. Nah, plus 20 ini suku keberapa sih? Maksudnya kan kayak gitu ya enggak? Ternyata ini tuh urutan ke 10. Dari mana? Nanti ada caranya ya. Nanti kita ini. Itu sebenarnya kita mencari S10, sorry, mencari S10. Pertanyaannya ya. Nanti kalau yang ditampilkan kayak gini doang, berarti kita harus mencari 20 itu dari 2 sampai 20. Ini polanya seperti 2 tambah 6 tambah 2 tambah 4 tambah 6. Ini polanya bagaimana? Nah, 20 ini menempati urutan keberapa itu nanti akan kita belajar. Ini anggaplah yang ditanya itu jumlah 10 suku pertama. Jadi nanti kalimatnya itu pertanyaannya jumlah 10 suku pertama. Nah, ini berarti kaitannya sama SN kaitannya ya. Kita masukin ke rumus, yaitu rumusnya N per 2. 2 kali A tambah N min 1 kali B. Karena yang ditanya S10, jumlah 10 suku pertama, maka setiap N diganti 10. 10 per 2. 2 itu dari rumus, A itu nilai suku pertama, yaitu sama-sama 2 kebetulan di sini. Ditambah N min 1. N itu tadi pakai angka 10, karena yang ditanya 10 suku pertama. Kurangi 1 kali B. B-nya 2. Kenapa? B-nya kok bisa dapat dari 2? Ingat, B itu U kanan dikurang U kiri. U kanannya yaitu bebas mau pakai yang 6 boleh. 6 kurangi U kirinya, berarti kirinya 6 siapa? 4 ya. Sama-sama 2. Oke.
Maka tinggal kita hitung yang pengurangannya dulu ya anak-anak. Kita hitung yang pengurangannya dulu. Atau 10 bagi 2 itu dapatnya 5. 2 kali 2 itu nanti dapatnya 4. 10 kurangi 1 9. 9 kali 2 nanti sini 18. 18 tambah 4 22. Ya, 18 tambah 4 22. 22 kali 5 110. Karena nanti hasilnya itu 5 dikali tadi 4 tambah 18. 5 dikali 4 tambah 18 22 yaitu 110. Kita hanya menjumlahkan. Oke, hanya menjumlahkan pola bilangan, pola barisan yang kita jumlahkan, tergantung mintanya berapa suku yang mau kita jumlahkan. 10 suku berarti jumlah 10 suku pertama gitu ya. Oke, ini delta hingga. Nah, mungkin kita akan ke soal latihannya sebagai gambarannya saja ya. Rumusnya tinggal kita menjumlahkan aja. Kita langsung ke penerapan soalnya. Oke, di sini ada beberapa soal. Oke, kita menentukan rumus nanti aja. Nanti akan kita belajar juga. Nah, kita langsung sini. Nah, soal nomor 6. Diketahui barisan 4, 1, min 2, min 5. Nah, ini polanya berbeda ya. Berarti langkah pertama kita tentuin dulu, identifikasikan dulu mana A, mana selisih ya, mana N-nya gitu. Nah, oke, di sini A-nya itu 4 ya. A-nya berarti 4, A-nya 4. B-nya gimana? B itu kanan kurangi kiri. Kanannya pakai yang satu boleh. Ya, nah, kanannya bebas mau pakai yang mana. Misalnya kanannya pakai yang satu kurangi. Nah, kirinya 1 siapa? 4. Oke. 1 kurangi 4 3 min 3, sorry. Pak, selisihnya boleh pakai cara yang lain nggak? Boleh pakai yang min 5 misalkan. Oke, min 5 dikurang sebelah kirinya 5 min 2. Min 5, min ketemu min jadi plus 2. Min 5 plus 2 min 3, sama, nggak berubah. Selisih itu selalu tetap. Gitu ya. Oke, kita masukin ke rumus U10. Maka boleh pakai yang rumus itu atau yang rumus sudah jadi, yaitu A ditambah, karena 10 harusnya 10B jadi 9B. Dari rumus yang UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Dari rumus ini ya nak, A-nya ada ditambah N-nya, karena U10 berarti 10 kurangi 1 kali B. A tambah 10 kurangi 1 9B. Sama ya, ini saya langsung. A-nya di 4 nih, suku pertamanya, tambah 9 kali B, B-nya itu min 3. Oke, 4 tambah 9 kali min 3 min 27. 4 tambah minus 27 minus 2 3. Gitu ya nak. Oke, ini jawabannya. Oke, kalian boleh ulang-ulangi. Oke, terus nah, ini tipe soal yang lain. Diketahui suku ke-5 dan suku ke-9 adalah 18 dan 6, berarti U5 ini nilainya 18, sedangkan U9 nilainya 6. U9 nilainya 6. Oke, terus kita apain Pak? Oke, kita apain ya enaknya ya? Kita masukin rumus nak. Rumus suku ke-5 itu rumusnya apa sih? Itu A ditambah berapa B? Ya betul, 4B ya. Ingat, A-nya tetap, B-nya yang selalu berkurang 1. Nilainya 18. U9 rumusnya apa sih? A ditambah, harusnya 9B berkurang 1 jadi 8B. Sama dengan 6. Ingat ya, B-nya yang berkurang 1 kalau di barisan aritmatika. Oke. Berikutnya diapain? Kita kurangi aja. Kita kurangi. A kurangi A. Kita pakai eliminasi ya nak. Pakai eliminasi. Pakai eliminasi. Substitusi. Ini pelajaran kelas 8 juga. A kurangi A habis 4B kurangi 8B minus 4B. 18 kurangi 6 itu 2. Maka B-nya sama dengan 12 dibagi min 4. Karena ini 4-nya nempel jadi pembagian ya. Positif dibagi negatif hasilnya nanti negatif. Berarti B-nya minus 3. B-nya sudah dapat, A-nya nih yang belum. Oke, kita nyari A-nya. Maka A-nya itu boleh masukin pakai cara rumus yang U5 boleh U9. Kita pakai yang U5. Berarti A ditambah 4B sama dengan 18. A-nya yang kita cari plus 4 kali B-nya itu min 3 sama dengan 18.
A tambah 4 kali min 3 min 12 sama dengan 18. A tambah ya A sama dengan, nah min 12 nya kita pindah ya nak, pindah ke sebelah kanan. 18 min 12 pindah jadi plus 12, maka A sama dengan 18 tambah 12 berapa? Ya betul 20, bukan 20, 30 ya. Oke, 30. A nya sudah dapat, B nya sudah dapat, maka tinggal kita mencari pertanyaannya, yaitu mencari U3. U3 rumusnya berarti apa nak? Betul, A tambah, ya harusnya 3B berkurang 1 jadi 2B. A nya 30 tambah 2 kali B nya itu min 3, maka 30 plus 2 kali min 3 min 6. 30 tambah minus 6 itu 24. Selesai ya. Oke. Nah, itu tipe soal yang seperti itu. Nah, gimana kalau deret? Deret contohnya sebentar. Oke. Deret. Kita coba untuk yang ini sebentar. Ada nggak? Oke. Ini akan lama. Saya stop dulu untuk mencari deret. Mungkin di next video ya. Cukup gak ya? Saya cukupin deh coba ya. Nah, misalkan di sini atau dari soal sini ada nggak? Sebentar. Saya cari soal yang cerita. Oke, pakai yang tadi dah. Sini ya. Diketahui suku pertamanya 20, berarti A nya 20. Kemudian suku ke-6-nya 40, berarti suku ke-6 U6 itu rumusnya kan A ditambah 5B. U6 nya dapat 40, A nya itu 20 tambah 5B, maka 20 nya pindah ruas jadinya 40 sama dengan 5B. 40 kurang 20 20 sama dengan 5B, maka B nya 20 bagi 5, yaitu B nya ketemu 4. Pertanyaannya adalah jumlah 10 suku pertama, berarti S10 rumusnya N per 2 2A tambah N-1 kali B. N nya 10 bagi 2 karena pertanyaan 10 suku pertama, 2 kali A nya 20 tambah N nya 10 kurang 1 9, B nya itu 4. 10 bagi 2 itu 5, 2 kali 20 40 tambah 9 kali 4 36, 40 tambah 36 jadinya 76, 76 kali 5 yaitu ini 30, 35 380. Jadi jumlah 10 suku pertama yaitu 380 gitu ya nak. Jadi mencari 10 SN itu boleh pakai rumus yang ini yang normal atau boleh pakai yang rumus satunya lagi. SN itu bisa dicari dari N per 2 atun A plus UN. UN itu suku terakhirnya berapa. Nah, misalkan diketahui suku terakhirnya atau suku ke-10 nya itu ada. Nah, itu bisa langsung. Gak usah pakai rumus yang terlalu panjang seperti ini ya. Boleh pakai rumus ini jika apa nak? Iya betul, jika yang diketahui itu suku terakhirnya ada gitu ya. Oke, mungkin itu saja. Silakan diulang-ulang videonya supaya lebih paham gitu ya, dan jangan lupa dikerjakan tugasnya. Oke, terima kasih. Silakan jika tidak paham tulis di kolom komentar ataupun di Google Classroom di bagian forum atau di bagian komentarnya ya. Terima kasih.